Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Alini Salsabila, kelas B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Ilmu Perbankan Syariah. Yang pertama itu perbandingan analisis dua produk simpanan, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah itu titipan. Akad fundamental itu menggunakan akad wadiah yang damanah atau titipan dengan jaminan bank bertindak sebagai penjaga atau penerima titipan yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Nah, dana sendiri itu adalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil. Bank boleh menggunakan dana tersebut, tetapi dana sepenuhnya itu milik nasabah. Nah, potensi imbal hasil. Nasabah berhak menerima bonus yang bersifat sukarela dari bank dan tidak diperjanjikan di awal. Bonus ini bukan bagi hasil. Nah, akad fundamental sendiri itu menggunakan akad mudharabah atau muqayyadah, kemitraan bagi hasil. Nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana yang bisa disebut tuh investor, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Nah, status dana sendiri itu seperti investasi modal yang diizinkan untuk dikelola oleh bank dalam kegiatan usaha yang halal. Nah, potensi imbal hasilnya itu nasabah akan menerima bagi hasil nisbah yang didasarkan pada perbandingan yang disepakati dari keuntungan real bank. Imbal hasil potensi naik atau turun itu sesuai kinerja. Nah, pilihan nasabah yang cocok itu menanggung resiko investasi dan mengharapkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, soal yang kedua itu pembiayaan UMKM kuliner dengan jumlah senilai 100 juta. Akad yang paling tepat itu pembiayaan untuk pembelian peralatan modal kerja paling tepat menggunakan akad mudharabah atau jual beli. Kombinasi dengan ijarah yang disebut tuh sewa. Jika hanya berupa sewa aset, itu ada beberapa langkah mudharabah. Itu yang pertama itu pengajuan dan verifikasi. Nah, itu ada pengusaha mengajukan permohonan pembiayaan 100 juta dan merinci barang yang dibutuhkan. Dalam arti itu spesifikasi peralatan dan bahan baku. Bank melakukan analisis kelayakan usaha. Ada akad wakalah. Bank dan pengusaha mendatangi akad wakalah atau perwakilan. Bank mewakilkan kepada pengusaha untuk membeli barang yang sudah disepakati oleh supplier. Nah, pembelian barang itu bagaimana itu pengusaha sebagai wakil bank membeli barang, bank mentransfer dana pembelian kepada supplier atau mengganti biaya pembelian sesuai mekanisme yang disepakati. Itu ada akad mudharabah. Setelah barang dikuasai secara hukum oleh bank dan pengusaha melakukan akad mudharabah, bank memberitahukan harga pokok barang senilai 100 juta dan menambahkan margin keuntungan bank. Nah, itu juga ada penjualan dan pembayaran. Bank menjual barang tersebut kepada pengusaha dengan harga jual total pokok plus margin. Pengusaha membayar harga jual total tersebut secara mengangsur dalam jangka waktu yang ditetapkan. Nah, cara bank mendapatkan keuntungan itu, bank mendapatkan keuntungan dari margin mudharabah yang telah disepakati dan ditambahkan ke harga pokok barang. Nah, keuntungan
Keuntungan ini bersifat pasti atau tetap dan menjadi bagian dari harga jual yang diangsur oleh nasabah, terlepas dari untung atau ruginya usaha UMKM tersebut. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan spin-off UUS menjadi PUS berdasarkan UU P2SK. Nah, kebijakan sendiri itu ada kebijakan krusial dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK adalah penetapan kriteria dan batas waktu yang tegas bagi unit usaha syariah UUS untuk melakukan spin-off pemisahan menjadi Bank Umum Syariah BUS yang mandiri. Keuntungan ini bertujuan untuk mendorong konsolidasi dan meningkatkan skala industri perbankan syariah Indonesia. Nah, itu ada dampak positif. Dampak positif yang pertama itu meningkatkan skala usaha, kemandirian pengambilan keputusan, memperkuat keuntungan, meningkatkan efisiensi jangka panjang, ada permodalan, terus ada infrastruktur teknologi informasi atau IT, dan itu ada juga kapasitas SDM. Dan yang terakhir itu ada biaya transisi. Nah, yang keempat itu kesehatan perbankan syariah terhadap krisis ekonomi. Mekanisme operasional yang mendasari ketahanan perbankan syariah diklaim lebih tahan terhadap krisis ekonomi karena model operasinya itu berbasis aktivitas real. Pembiayaan syariah terikat pada transaksi barang dan jasa yang nyata gitu, seperti jual beli mudharabah atau kemitraan usaha mudharabah. Yang kedua itu ada larangan spekulasi berbasis utang. Sistem syariah melarang keras bunga atau riba dan transaksi yang mengandung unsur-unsur gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau judi spekulasi. Hal ini mencegah keterlibatan bank syariah dalam instrumen untuk kompleks dan berisiko tinggi yang menjadi pemicu utama krisis keuangan. Adapun prinsip berbagi risiko atau dalam produk investasi pendanaan mudharabah, kerugian ditanggung bersama oleh nasabah atau pemilik dana dan bank atau pengelola dana, kecuali kerugian akibat kelalaian bank. Mekanisme bagi hasil membuat imbal hasil turun saat ekonomi sulit, tetapi tidak memicu gagal bayar utang, berantai karena tidak ada kewajiban pembayaran bunga tetap. Contohnya itu nyata dari krisis keuangan global tahun 2008 itu ada itu contohnya. Krisis ini dipicu oleh instrumen utang berbunga dan sekuritisasi hipotek berisiko tinggi. Yang kelima itu hubungan bank syariah, kemitraan PS Bank konvensional, debitur kreditur. Nah, evaluasi pernyataan tersebut benar. Hubungan fundamental di bank syariah cenderung pada kemitraan jual beli atau sewa. Sedangkan di bank konvensional itu adalah pembeli utang atau kreditur dan peminjam atau debitur. Mengapa kemitraan dianggap lebih adil dalam Islam? Jadi hubungan kemitraan mudharabah atau musyarakah lebih adil dalam Islam karena itu mewajibkan pembagian keuntungan dan kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa risiko harus ditanggung bersama, tidak hanya dibebankan pada suatu pihak seperti debitur dalam pinjaman berbunga. Nah, keterkaitan dengan kinerja itu imbal hasil didasarkan pada keuntungan real usahanya yang mencerminkan keadilan dan menghindari eksploitasi yang timbul
dan pembayaran bunga tetap. Nah, penghindaran riba itu ada itu dengan cara salah satu mekanisme utama untuk menjalankan fungsi perbankan tanpa melibatkan riba. Nah, adapun jika nasabah mengalami kerugian usaha secara hukum, ia tetap wajib mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga yang telah disepakati. Kerugian usaha sepenuhnya ditanggung debitur. Konsekuensi hukumannya adalah sanksi perdana jika gagal bayar. Nah, jika nasabah mengalami kerugian pada dana investasi atau mudharabah, kerugian ditanggung oleh nasabah pemilik modal. Bank sebagai pengelola hanya menanggung kerugian tenaga atau waktu. Secara hukum, bank tidak wajib mengembalikan pokok dana investasi karena dananya berstatus modal usaha. Nah, pengecualian itu jika kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan atau mukhalafah syariah oleh bank, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut dan wajib menggantinya kepada nasabah gitu. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.